Dan Alimin ini adalah tokoh PKI yang diberi penghargaan sebagai pahlawan nasional pada tahun 64 itu beliau meninggal. Dan tokoh satu lagi adalah Tan Malaka. Tan Malaka juga menjadi tokoh pahlawan nasional, dan kita ingat pada masa Orde Baru yang namanya Tan Malaka boleh dikatakan tidak pernah disebut-sebut lagi sebagai seorang tokoh pahlawan nasional. Baru kemudian setelah Orde Baru runtuh, baru Tan Malaka muncul sebagai pahlawan nasional. Mungkin salah satunya jasanya adalah Haripuse. Dan siapa sih yang membawa pertama kali ke sini? Apakah yang disebut Marxisme-Leninisme? Bon ini waktu itu berkunjung ya ke makamnya Sneevliet ya di Belanda. Jadi tokohnya adalah pertama Sneevliet. Dia adalah tokoh yang boleh dikatakan selalu dianggap dialah yang pertama memperkenalkan ajaran Marxisme-Leninisme di Indonesia. Walaupun nantinya Sneevliet harus dibuang, nanti Sneevliet ke Cina, nanti tokoh pribuminya jadi muncul yang namanya Semaun dan ini yang lain-lainnya. Jadi digantilah, jadi kalau dulu orang menganggap ISDV itu Marxisme-Leninisme yang berorganisasi itu sebagai orang asing, karena semua kebanyakan pemimpinnya orang Belanda, tiba-tiba digantikan menjadi orang-orang Bumi Putra. Itulah yang saya gambarkan dalam buku ini. Jadi dan saya juga membicarakan tentang satu titik. Apa sih pengaruh Marxisme-Leninisme? Kalau kita pada Soekarno, kalau kita ingin mengerti Soekarno, saya pikir satu yang penting kita harus mengerti Marxisme-Leninisme. Kalau kita mengerti Marxisme-Leninisme, kita bisa akan mengerti apa yang disebut Marxisme. Tanpa mengerti Marxisme-Leninisme, kita tidak akan mengerti yang namanya Marxisme. Walaupun Soekarno di sini dia membedakan antara proletar dengan Marxen. Wah, saya juga pernah menerbitkan buku tentang Marxen dan proletar, itu diterbitkan tahun 99. Itu buku itu akhirnya jadi kampanye, jadi orang beli untuk bacaan, untuk kampanye supaya orang yang partai-partai berkepala banteng itu semua ingin tahu tentang apa yang membedakan Marxen dan proletar, karena mereka banyak nggak tahu apa sih yang membedakan Marxen dan proletar. Sebenarnya kan ceritanya kan singkat. Kalau Marxen itu lahir di dalam masyarakat yang agraris, kalau proletar itu kan lahir dalam masyarakat industri. Itu aja kan yang membedakan itu. Kalau proletar diakui Soekarno sebagai orang yang memegang kepeloporan. Saya pikir itu udah 10 menit, saya takut disemprit sama moderator, karena moderator ini yang punya khotbah masalahnya. Terima kasih Peter, insaf sendiri ya, senang saya. Saya pikir ada peristiwa penting belakangan ini. Partai yang perolehan suaranya paling besar, PDIP, sudah mulai berkali-kali omong tentang Trisakti dan sudah mulai bicara tentang Marxisme, dan menurut saya nggak pernah ada periode di dalam sejarah di mana pejabat mulutnya dulu pernah terkunci habis dan dianggap barang haram untuk bicara tentang Marxisme. Tiba-tiba ada seorang pejabat namanya Ahok bicara tentang Marxisme dan melihat bahwa pada diri Megawati itu seorang Marxis, dan Megawati melihat seorang Jokowi juga sebagai seorang Marxis. Tapi kita kaget karena 1 tahun lalu menurut saya aneh kalau mengingat bahwa Ahok bisa menganalisa tentang Marxisme, tapi setahun lalu tiba-tiba pada kasus pengusiran orang-orang yang tinggal di pinggir Danau Pluit, dia sebut orang-orang itu sebagai komunis, sebagai PKI begitu. Nah, jadi menurut saya Pak Peter ini melahirkan karya besar, karena nanti mudah-mudahan kita bisa kirim bukunya dan menginsafkan Ahok untuk menyadari bahwa seperti kata Bung Karno, yang namanya Pancasila itu sublimasi dari manifesto politiknya, manifesto komunis dan Declaration of Independence. So jadi menurut saya Pak Peter ini berperan penting untuk menginsafkan orang sejak lama, dan menurut saya sampai saat ini. Jadi sekarang saya mau dengar teman saya Boni Triana, mungkin dia akan memberikan lagi pandangan yang lebih luas dan bisa menginsafkan kita semua tentang apa itu Soekarno,
seperti apa kita harus memandang Soekarno, memahami Soekarno, sehingga kita tidak istilahnya Ben Anderson yang dikutip sama Boni itu hanya mendapatkan fosilnya Soekarno. Atau Soekarno bilang kita tidak mendapatkan apinya, hanya mendapatkan abunya, dingin doang begitu, nggak dapat apa-apa. Sehingga kita cuma lihat gambarnya tapi tanpa pikirannya. Silakan Bon. Oke, ini emang. Terima kasih teman-teman. Terima kasih penerbit Kolbam, Bang Peter. Ya, gue udah sebut dia itu dia. Sebetulnya saya paling segan untuk satu panggung bersama dua orang ini, karena kalau sama dia bercandaan mulu, nggak pernah ada seriusnya. Baiklah kawan-kawan semua, kita ngomong yang bitter, yang pahit dulu. Saya melihat buku ini judulnya cukup membuat kaget. Kalau di zaman Orde Baru mungkin sudah disita sama Kejaksaan Agung. Tapi ternyata buku ini judulnya mewakili dari satu makalah yang terdapat di buku ini. Jadi ketika saya baca, harapan saya memang ada satu analisis mendalam tentang dasar-dasar pemikiran Soekarno yang berakar ke tradisi Marxis dan juga tradisi Leninis. Ternyata memang hanya diuraikan dalam satu makalah, yang selebihnya cerita tentang berbagai macam hal. Tapi kabar baiknya buku ini ditulis dengan gaya bahasa yang cukup enak, mungkin penyuntingnya juga bagus, sehingga ketika baru dikasih buku ini malam-malam itu, dua hari saya langsung bisa selesaikan. Alhamdulillah, bingung. Jadi buku ini cukup enak dibaca. Nah, saya mencatat beberapa hal di sini. Pada dasarnya kalau kita lihat apakah Marxisme seperti tulisan Soekarno pernah buat ya, dia menulis nasionalisme, Islamisme dan Marxisme, apakah bisa digabungkan begitu saja? Agak sulit kita bisa menjelaskan di mana titik temu kedua hal ini, kecuali kita membacanya dari konteks sejarah. Apabila kita melakukan analisis ataupun kajian secara filosofis, kemudian kita melihat konsep atau gagasan yang ada di dalam katakanlah Islam dan Marxisme, itu agak susah untuk menggabungkannya. Tapi kalau kita melihat konteks peristiwa sejarah, dengan mudah kita memahami kenapa dua entitas ini bisa bergabung, ya kan? Jadi kalau agama atau Islam itu kan satu nilai-nilai berdasarkan spiritualisme, kemudian mengatur hubungan bagaimana dengan bahwa sejarah ini diatur oleh roh lah, kira-kira seperti itu, oleh kekuatan yang bersifat ilahi. Sementara Marx tidak. Jadi sudah tidak nyambung. Nah, kenapa di Indonesia, kita bicara dulu ke belakang sebelum kemudian nanti ke Soekarno, kenapa di Indonesia bisa bersatu? Kalau mengutip Pak Dawam Raharjo dalam diskusi beberapa waktu lalu di Sarlihara, dia katakan itu ketemu di jalan. Ada benarnya, tapi ketemu di jalan nggak seperti orang asal ketemu. Ada proses panjang yang kemudian membuat kita bisa paham kenapa itu bisa ketemu dan kenapa itu bisa bersatu, dan lantas kenapa itu bisa pecah lagi. Nah, faham Marxis sendiri ya, kemudian setelah revolusi Bolshevik ya, kemudian menjadi komunisme atau sosialisme revolusioner, itu pertama kali dibawa oleh Henk Snevely. Henk Snevely ini datang ke Surabaya pertama, bekerja sebagai wartawan di Surabaya Handelsblad sebagai wartawan tahun 1913. Kemudian dia pindah ke Semarang, bekerja sebagai sekretaris Kamar Dagang, dan di sana dia bergabung dengan ISDV Indische Sosial Demokratis Arbeider bukan Arbeider Party, Vereniging. ISDV ini sebagai perkumpulan Marxis pertama bahkan di Asia pada saat itu. Tapi anggotanya semuanya orang kulit putih, artinya orang Belanda. Tidak diizinkan pribumi masuk.
Organisasi ini kemudian baru mengalami pembaharuan ketika Henk Snevlid datang tahun 13. Dia masuk ke dalam, dia mulai melakukan beberapa pembaharuan, dia mulai melakukan pembicaraan dengan beberapa teman dia di dalam, salah satunya Adolf Bars, tentang bagaimana membuka kemungkinan keanggotaan bagi pribumi, yang kemudian salah satu anggota pertamanya adalah Semaun, yang cukup terkenal sebagai seorang sekretaris dan juga anggota Syarikat Islam. Jadi pada saat itu harus kita pahami juga orang bisa menjadi anggota berbagai organisasi dalam waktu yang bersamaan. Jadi dia bisa jadi anggota PDIP sekaligus Gerindra sekaligus PKS. Kartunya 3, itu nggak masalah. Ya, kalau dulu SI dia juga bisa jadi PKI, SDV, dia nggak ada masalah. Nah, tapi kemudian waktu itu faham kiri ya, artinya Marxisme itu belum begitu kuat. Perlahan-lahan dia kemudian mulai menemukan momentumnya ketika Cokro membentuk Sentral Syarikat Islam, dan kemudian ada semacam pengakuan terhadap cabang-cabang dari Syarikat Islam. Salah satu cabang Syarikat Islam yang sangat dikenal progresif, radikal, berpikiran maju, cabang Semarang. Tempat saya sekolah dulu di sana. Jadi di Semarang ini Semaun di sana, ada dia memimpin buruh kereta api, ada VSTV, Vereniging Spoorwegen Tramweg Personel. Dia memimpin Syarikat Islam Semarang. Kemudian faham Marxisme mulai masuk, mulai diterima, kemudian lama-kelamaan dia mulai menguat sebagai satu kelompok yang cukup berpengaruh saat itu, yang terus menyuarakan pemogokan buruh kereta api dan juga macam-macam. Nah, pada tahun 1917 terjadi revolusi di Rusia. Orang yang pertama kali menulis tentang himbauan agar orang Jawa melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Rusia ketika revolusi Bolshevik adalah Henk Snevlid. Henk Snevlid menulis artikel di koran The Indiers yang berjudul artikelnya Zegevrall, artinya kemenangan, victory, kira-kira gitu. Nah, artikel ini kemudian mengundang banyak perdebatan. Dia kemudian diadili tapi juga tidak dinyatakan bersalah karena katanya cuma menulis saja, dan dia justru baru diadili bersalah karena menjadi provokator pemogokan buruh galangan kapal dan angkatan laut Hindia Belanda di Surabaya. Baru dia kemudian diusir tahun 1918 kalau nggak salah. Dia baru diusir keluar. Nah, pada saat yang bersamaan juga di dalam Syarikat Islam itu kemudian mulai berpisah. Ya kan, ada Syarikat Rakyat, kemudian tahun 1919 ada kejadian insiden Cimareme atau Abdeling B ya, di Garut di Cimareme, yang kemudian ditemukan bukti-bukti bahwa orang komunis terlibat dalam peristiwa itu. Nah, ini mulai masuk paham komunisme ya, mulai masuk, mulai orang kenal, mulai muncul tokoh-tokoh dari Indonesia, ada Semaun, Mas Marko, Haji Misbah, Darsono dan lain-lain. Nah, ketika tahun 1920 waktu itu Henk Snevlid ini saya cerita sedikit. Henk Snevlid dia pergi ke Moskow untuk ikut sidang Komintern kedua. Jadi dalam sidang Komintern pertama tahun 1919, kemudian ada keputusan bahwa dalam sidang Komintern kedua tahun 1920 diwajibkan setiap peserta sidang Komintern harus membawa identitas negaranya masing-masing, ya kan. Maka waktu itu Snevlid sebagai orang yang ada di Eropa mewakili Hindia Belanda dengan nama Partai Komunis Hindia.
ke sidang Komintern. Nah, dalam kesempatan itu dia membawa satu gagasan tentang block within, bagaimana mengambil masa progresif dari sebuah organisasi seperti Syarikat Islam yang kemudian gagal di Indonesia tapi kemudian berhasil diterapkan di Tiongkok. Bagaimana split antara Kucantang dengan Kuomintang, waktu itu dimulai dari Shanghai. Mao waktu itu masih jadi pegawai di universitas dari saya lupa dari Guangdong atau saya lupa daerahnya apa, dari mana mau datang atau mau pergi. Nah, dari situlah gagasan komunis Marxisme mulai masuk. Pada saat Snevrit hidup di Indonesia, Soekarno waktu itu masih di Surabaya, masih nyantrik sama Cokro. Nah, kalau kita lihat bagaimana Cokro, lihat bagaimana Soekarno. Soekarno ini kalau saya boleh sedikit mengatakan, dia imitasinya dari Cokro. Di sini disebutkan juga bagaimana bisa kita pahami bagaimana bisa dengan mudah Soekarno menggabungkan hal-hal ini. Dia terlihat sebagai seorang yang eklektik ya. Jadi diambil digabungkan. Dia terlihat sebagai seorang yang sinkretis. Itulah yang ada pada Cokro. Nah, pada tahun 1917, 16 itu sedang nyantri ya. Dia lagi di Surabaya ya. Lagi di rumahnya Cokro. Cokro akan difilmkan. Moga-moga menarik. Iya, sama kayak lu. Moga-moga nggak kayak yang udah-udah kejadiannya. Nah, jadi kalau kita mau memahami Soekarno, kenapa dia bisa menjadi orang yang dengan mudah menggabungkan beberapa pemikiran itu, lihat Cokro. Kalau kita mau melihat kenapa Soekarno begitu gandrung terhadap persatuan, lihat lagi Cokro. Kenapa? Ketika Syarikat Islam mulai dipengaruhi oleh kelompok-kelompok kiri, Darsono, Semaun dan sebagainya, Cokro adalah orang yang tidak pernah bisa tegas melakukan pembersihan organisasi. Betapapun orang-orang di sekitar dia, salah satunya Haji Agus Salim, mendorong dia untuk melakukan pembersihan organisasi. Betapapun kerasnya konflik, dia tidak pernah, bukan tidak pernah bisa, mungkin tidak pernah mau. Karena dia masih punya harapan orang-orang ini masih bisa bersatu di bawah panji Syarikat Islam. Ya kan? Sampai kemudian dia ditangkap, kemudian masuk penjara tahun 21, kemudian Haji Agus Salim mengambil posisi sebagai ketua Syarikat Islam, barulah pembersihan disiplin organisasi dilakukan. Nah, sehingga orang-orang kiri seperti Darsono, Semaun itu keluar. Dia bikin Syarikat Rakyat dan kemudian jadi Partai Komunis Hindia, kemudian menjadi Partai Komunis Indonesia tahun 1923. Nah, Cokro seperti Soekarno melihat Cokro. Soekarno ini murid yang selalu ikut Cokro kemanapun dia pergi. Cokro ini seorang yang dianugerahi suara bariton yang besar, dan konon kabarnya, kalau boleh pakai kata konon dalam menulis sejarah, pidatonya Cokro itu jauh lebih dahsyat daripada Soekarno. Kalau Cokro turun dari panggung, itu orang berebut untuk salaman dan pegang itu destar dia, baju dia pegang untuk cium dan ngalap berkah. Nah, sedahsyat itu Cokro. Nah, Soekarno orang yang melihat itu, dan kemudian disadari atau tidak, diketahui atau tidak oleh dia seorang yang menjadi gandrung terhadap persatuan, sebagaimana Cokro, walaupun pada akhirnya tahun 65-66 Soekarno sampai merelakan mengorbankan dirinya untuk apa yang dia percayai sebagai persatuan tadi. Hal yang sama juga dilakukan oleh Cokro ketika dia berupaya agar Syarikat Islam tidak menjadi pecah. Satu-satunya hal yang kemudian dia lakukan untuk menjaga kebersamaan itu dengan menulis buku Islam dan Sosialisme, yang mencoba meyakinkan
orang-orang yang mulai kata dia mulai kena paham Marxisme itu, komunisme itu, bahwa katanya di dalam Islam pun ada nilai-nilai yang gagasan-gagasan yang dipelajari, yang dianut oleh orang-orang Marxis. Ini upaya dia untuk untuk mengambil hati orang-orang yang dianggap mulai keluar dari syariat Islam. Itu melihat Soekarno.